Nah, maka itu hebat kakak. Karena sukses dari Keluaran Tangerang untuk bisa membina kehidupan masing-masing sesuai dengan kualifikasi yang sudah kakak dapatkan ketika kakak menjalani kursus. Kursusnya berapa hari kak kemarin? 1 minggu. 1 minggu deh. Nah, di akhirnya kemah nama buatan? Kemahnya? Tenda dan biru. Oh iya. Mana sih? Absennya pernah izin gitu, betul ya? Alhamdulillah. Kemarin mohon maaf saya kan di Toro, di Montorongan, dia juga sama. Ada tuh kegiatannya bisa. Kakak, bisa disosialisasikan ya? Bisa begini. Ayo maju. Pasti mampu. Apa ini kan Bolon Dewi. Apa yang kakak lakukan dari sesi sosialisasi dan puasa? Kita sudah terima. Diharapkan bisa menjadi pertama. Alamatnya sudah ada kakak? Kita berdua lah. Berdua. Bisa boleh batur. Kenalan dulu, kenal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kehidupan Aja Tambodo. Nama saya Bang. Ya ini daya tekan bisa. Nama saya Bambang. Terus kemudian kalau Kak Eri tadi tanya yang kita dapatkan yang dari dalam tadi sudah disampaikan. Saya ini mau berbagi saja. Saya mau berbagi. Saya dulu sebenarnya mulai SD SMP itu seneng sama pramuka. Terus kemudian, kalau nggak percaya teman saya masih. Ini rekan saya. Maju. Jadi Kak Titin ini dulu senior saya di SMP 1 Tangerang, kakak kelas. Tidak ada apa-apa, Bos. Jangan prasangka buruk. Prasangka yang baik. Aku uangmu, Bos. Dulu di SMP saya pernah dapat lagu yang unik
sampai sekarang masih terngiang. Bisa kakak-kakak terapkan di sekolahnya masing-masing ya. Coba semuanya begini. Kak Titi masih ingat kalau kita dulu begini pasti ingat. Lagu. Ini ada lagu namanya tidak ada judulnya. Jadi entelemi, coba semuanya di entelemi, lemi patol, lapitolatol til, lapitolatol du. Bisa dituliskan ya? Atau nanti kalau ditulis nggak apa-apa. Semuanya gini, entelemi, lemi patol, lapitolatol til, lapitolatol du. Yo jarum, soalnya nggak ada judulnya. Tidak betul. Artinya apa? Yo til yo toh. Katulnya agak aneh. Ya, ini lagu unik yang nggak ada judulnya sampai sekarang saya masih ingat karena dulu SMP itu saya seneng sama pramuka. Tapi sayangnya ketika saya di SMA itu ada pengaruh dari kanan kiri jadi tidak begitu seneng sama pramuka, terus akhirnya hilang sampai sekarang bisa ketemu dengan kakak-kakak. Luar biasa nggak? Biasa di luar. Ya, terima kasih dari saya sekian. Mungkin ada tambahan dari Kak Ibu Bogo. Saya tak pulang dulu. Iya lagi kerancangan ini loh. Nah, kanan berarti tidak beda ini deh. Jangan tanya. Terima kasih Kak Bambang, ini adalah teman saya SMP, SMA sampai kuliah masih kebetulan sampai sekarang masih bersilaturahim ya. Ya, siapin. Karena teman suami. Saya dari makalah FSN menuju Magetan FSN Piringan. Lagu yang dikasih Kak Bambang itu memang ada judulnya yang saya masih ingat. Saya juga nggak bisa nyanyi, jadi saya nggak akan nyanyi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama-sama lagi ya, sekali lagi ya. Oke. Di sini saja kan? Contoh dulu. Ayo. Ini orang masuk angin. Ada yang dia. Entelemi, lemi patol, lapitolatol til, lapitolatol du, entelemi, lemi patol, lapitolatol til, lapitolatol du. Nanti yang belum bisa ke rumah saya. Terima kasih.
Salam pramuka. Terima kasih kakak. Yang terhormat kakak Kabit Pelajar Kota Magetan, yang kami hormati teman-teman pengurus kakak-kakak Kuarang, pengurus Kuarang Takeran, dan juga yang kami hormati dan sayangi pembina seluruh gugus depan yang ada di Kecamatan Takeran. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua bisa berada di sini atas rahmat, hidayah dan inayahnya. Semuanya bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang akan selalu kita nantikan bersama nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Karena kakak mohon izin, karena kemarin kita mendapatkan berita duka, jadi mohon izin hari ini kakak kita yang sehari-harinya membantu di keluarga Magetan, Kak Demo, mungkin ada yang di sini sampun tersawit kemarin jam 2 telah meninggal, dan semoga almarhum Kak Demo, almarhum Kak Demo diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua amal baiknya, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempatnya yang terbaik. Jadi mohon izin kakak, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa demi almarhumah kakak Demo. Mohon kakak berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kakak. Izin melaporkan Kapol untuk kegiatan Karang Pamitran pada pagi hari ini, yang insya Allah kegiatan kita mulai dari pagi sampai siang nanti, diikuti oleh 32 gugus depan di Kecamatan Takeran, yang setiap lembaga mengirimkan 2 pembinanya, putra dan putri. Di sini tapi banyak putrinya, Pak. Putranya yang ada di depan ini. Jadi tidak apa-apa, tetap semangat deh kakak-kakak putra. Oke. Nanti yang mendampingi para bidadari pembina yang cantik ini. Dan yang kedua kakak, sebenarnya kegiatan Karang Pamitran ini memang agenda setiap tahun itu ada. Untuk tahun kemarin pelaksanaan kita barengan dengan kegiatan kemah di Kuarang, dan hari ini karena kegiatan Karang Pamitran kita tidak dibarengi dengan kemah, akhirnya baru bisa terlaksana pada hari ini. Seharusnya di agenda memang dilaksanakan pada bulan Juli, tapi mohon maaf kakak, karena terbentur dengan banyaknya kegiatan yang ada di gugus depan, entah itu di kecamatan dan lain sebagainya, akhirnya dari Kuarang Takeran baru bisa melaksanakan kegiatan Karang Pamitran pada pagi hari ini. Dan insya Allah memang agenda Karang Pamitran setiap tahun ini ada, dan untuk dananya ini nanti didapat dari Kuarsak Magetan, saudara. Dan yang kedua, untuk pada pagi hari ini memang diwakili oleh 2 pembina dari semua gugus depan yang ada di Kuarang Takeran. Dan untuk kegiatan Karang Pamitran ini kakak adalah sharing kita selaku sesama pembina. Di guru-guru merdeka memang pramuka itu masuk semua kakak, ada di guru-guru merdeka. Jadi monggo di sini nanti kita saling mengisi, saling berbagi praktek baik kalau di istilahnya di kurikulum merdeka, bagaimana cara dengan melaksanakan kegiatan kepramukaan agar siswa-siswi jenengan tertarik, juga agar siswa-siswi lebih antusias untuk mengikuti kegiatan pramukaan. Dan kami harapkan di gugus depan kakak-kakak kegiatan pramuka ini monggo, karena mungkin di bulan Juli dan Agustus banyak kegiatan untuk kegiatan pramuka belum bisa berjalan, tapi yang kami tahu di tingkat
MTS, MA maupun SMK sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang kepramukaan. Monggo di SD dan MI melanjutkan untuk kegiatan tersebut. Nanti karena selaku Ketua Panitia pada kegiatan pagi hari ini, selamat melaksanakan kegiatan Karang Pamitran. Semoga ilmu yang jenengan dapatkan pada pagi hari ini bisa jenengan terapkan, bisa jenengan implementasikan nanti pada saat jenengan mengajar siswa-siswi di gugus depan masing-masing. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran jenengan semua pada pagi hari ini, dan semua ilmu dan yang jenengan dapatkan semoga sekali lagi bermanfaat untuk jenengan semua. Mungkin hanya itu dari kami, laporan dari Ketua Panitia untuk kegiatan Karang Pamitran pada pagi hari ini. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Acara selanjutnya sambutan oleh Kepala Pusdiklat dan Kuartir Cabang Magetan yang akan disampaikan oleh Kak Purwanto sekaligus pembuka kegiatan Karang Pamitran. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang saya hormati Kak Sri selaku Kakwaran beserta jajaran Wakil Ranting Kecamatan Takeran, kakak-kakak pembina secara keseluruhan, pembina gugus depan, baik dari MI, SD, MTS, SMP, SMA, SMK, MA, yang dari SMK ada. Iya, terima kasih SMK. Yang dari MTS, ini MTS 3 ya, MTS ketiga kan? Ya. Dari Alia, oh ya, terima kasih. Pembukanya ikut yang di depan saja. Saya sangat bangga dan sangat bahagia pada saat ini di tempat yang luar biasa ini, yang tidak atau yang tidak sering biasa saya lakukan dan saya laksanakan. Mengapa demikian? Luar biasanya kegiatan pramuka yang biasanya di alam terbuka, kita di ruangan yang luar biasa. Luar biasa. Ini kalau nggak suara takaran nggak bisa. Yang penting terjadinya komunikasi yang luar biasa antara Kuartir Ranting dengan lembaga yang ada di pembina dari terima kasih ya. Untuk tempatnya sudah berkenan ditempati untuk kegiatan Karang Pamitran. Betul, karena beliau kegiatan kita, kegiatan gerakan pramuka, kegiatan kepramukaan itu ibunya dari beliau sesepuh tokoh pandu dunia. Siapa tokoh kita? Pandu dunia loh ya. Gordon Powell itu awalnya bagaimana dia merasakan kalau dia hidup di hutan dan sendiri, dia akan hidup dengan alam yang lain
karena badan bawel juga termasuk alam. Sudah dirasakan. Kemudian bagaimana dia hidup di air? Mulai dari membuat kapal dibuat sendiri dari hasil di hutan tadi. Kemudian dibawa ke pantai, kemudian hidup di tengah lautan. Sampai berkembang bagaimana saya bisa keliling dunia, naik kapal, menikmati alam air itu. Itu badan bawel. Sehingga konsep awal kegiatan gerakan pramuka itu adalah kegiatan di alam terbuka. Makanya saya sampaikan kalau saat ini kita bertemu di ruangan yang sangat mewah menurut saya, dan warna catnya juga menyejukkan mata, menyejukkan hati, itu tanda bahwa kita ketemu di sini dengan penuh rasa kasih sayang, cinta yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya tidak begitu lama, nanti saya hanya buka dan akan menyampaikan informasi sedikit karena nanti ada komunikasi yang harus kita laksanakan di ruangan ini supaya terjadi pencairan komunikasi kepramukaan yang sehat dan benar. Karena banyak orang yang pintar tapi belum benar. Untuk itu bagaimana menjadi pembina yang pintar sekaligus benar, itu akan kita kesempatan kita gunakan pada pagi hari ini. Kakak sekalian, kita awali dari kata Karang Pamitran. Di belakang saya di banner ini ada tulisan namanya Karang Pamitran. Kakak sekiranya yang sudah KNL juga KNL paham ya, Karang Pamitran itu apa ya? Apa yang sudah KNL kemarin? Iya, Karang Pamitran itu apa? Apa bisa mana Kak Farida? Iya, apa Karang Pamitran? Pertemuan antara kakak pembina satu dengan yang lain, akhirnya sharing-sharing. Oh, sharing itu. Nge-share ilmu, share. Kalau di-share lewat HP itu karena tidak ketemu langsung. Tapi kalau ketemu langsung, sharing begitu. Iya, nggak apa-apa. Mungkin kalau saya menyanyikan lagu Karang Pamitran, mungkin kakak akan mengambil kesimpulan. Yang kira-kira sudah bisa, ya mengikuti rekan-rekan. Ada yang tidak bisa nyanyi lagu Karang Pamitran? Jangan menunggu, ayo lekas maju. Karang Pamitran menunggu kehadiranmu. Ajak kawanmu untuk ikut maju. Mau tingkatkan kemampuanmu. Bina persaudaraan dan persatuan, saling tukar menukar pengalaman, menambah keterampilan dan ketakapan. Ayo ikut Karang Pamitran. Itu lagunya Karang Pamitran. Jadi isi daripada Karang Pamitran itu saling tukar menukar pengalaman, seperti apa yang disampaikan oleh Kak Tri tadi di depan. Jadi di sini betul. Nah, siapa yang jaga ini? Kak Farida. Mudah-mudahan menjadi pelatih paling tidak ya pelatih warga Pamitran, karena tokoh pelatih di Jawa Timur namanya juga Farida. Farida, ya. Itu sama sharing. Jadi ada saling tukar menukar pengalaman. Nah, saya tanya, kalau nanti sudah ada yang mampu untuk sharing atau tukar menukar pengalaman, kami dari teknis wakil cabang, karena di sini ada saya selaku kapus di Klasat. Kapus di Klasat itu adalah
kepala sekolahnya di kelas gerakan pramuka, punya tim teknis. Yang KRI ini juga anggota tim teknis, Kak Pono itu juga anggota tim teknis, Kak Wilis, Kak Bayu, kemudian Kak Tri ini juga anggota tim teknis, termasuk yang sudah pelatih KPD. Jadi sudah selesai kursus pelatih dasar, ada yang sudah kursus pelatih lanjutan. Itu wajahnya adalah di Pusdiklat Pringgondani Magetan. Kepala sekolahnya saya. Dan saya selalu merintis pada adik-adik kami generasi supaya nanti ada estafet berikutnya yang akan saya serahkan kepada adik-adik kami, karena saya pegang kendali di Pusdik itu sudah 15 tahun. Mestinya ini harus saya berikan kepada yang lain, karena saat ini periode ini 2021-2026 saya menjadi wakil ketua bidang Binawarsa. Jadi mestinya saya serahkan kepada yang lain. Tetapi menurut khidmat para unsur pimpinan, supaya ada sinkronisasi antara programnya wakil ketua bidang Binawarsa dan Pusdik itu dijabat satu orang. Karena nanti kalau tidak dijabat satu orang bisa KRP, sehingga program itu saya wakil ketua bidang Binawarsa, tapi yang melaksanakan adalah Kapusdik. Nah, Kapusdik wong liya mungkin nggak cocok gampangannya, nanti banyak program saya yang tidak dilaksanakan. Itu antisipasi sementara. Makanya saya ingin nanti yang menjadi Kapusdik itu adalah yang sejalan dengan programnya Waka Binawarsa. Itu kalau ada yang tanya mengapa dijabat rangkap, itu oleh Pak Wakil Ketua Bidang Binawarsa dirangkap dengan Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan. Itu permasalahannya. Selanjutnya kakak sekalian, di Gerakan Pramuka Kuarti Cabang Kabupaten Magetan itu punya program yang ada hubungannya dengan orang dewasa. Orang dewasa ini harus sering ketemu, sering komunikasi, sering sharing kaitan dengan metode, kaitan dengan teknik, sehingga apa yang dilaksanakan nanti di gugus depannya itu benar-benar sesuai dengan harapan program. Untuk itu, kalau memang nanti Karang Pamikiran ini belum bisa terlaksana sesuai dengan lagu yang saya sampaikan, maka nanti dari tim teknis akan menjembatani panjenengan beberapa hal sehingga terjadi komunikasi. Supaya tahun depan itu terjadi, Karang Pamikiran yang sebenarnya, Kapri dengan jajarannya, tolong tahun 2024 panjenengan membuat program paling tidak 2 kegiatan besar yang berkaitan dengan Karang Pamikiran. Yang satu kegiatan gelang ajar. Nah, gelang ajar itu penyampaian materi ya, gelang ajar. Supaya panjenengan paham antara gelang ajar dengan Karang Pamikiran. Gelang ajar itu memang penyampaian materi. Di gelang ajar ada 3 kelompok besar, yaitu kelompok pembina siaga, kelompok pembina penggalang, kelompok pembina penegak. Mendatangkan tim teknis dari kuartir cabang, dari Pusdiklat. Setelah selesai, mungkin sehari atau 2 hari atau 3 hari, tergantung anggaran yang ada, karena ya untuk minum dan sebagainya. Kalau sudah selesai, apa yang didapat dalam gelang ajar ini ditransfer kepada adik didik yang ada di gugus depannya masing-masing. Ini sudah disosialisasikan ya nomor gugus depan. Sudah ya? Sudah. Jadi
saya hanya mengingatkan saja nanti kakak-kakak pembina guru depan ini mulai mensosialisasikan kepada adik-adiknya, memperkenalkan bahwa kalau ada pertanyaan dari buku Jepang mana, yang dijawab adalah nomor buku Jepang. Ya, mulai saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan itu. Kemudian kalau materi yang didapat dari bilangan jar sudah ditransfer kepada adik-adik selama 2 bulan, 3 bulan, 1 semester, kemudian ada karang pamitra. Nah, jadi nanti pada awal tahun 2024, entah ya bulan Maret apa bulan April, monggo ada kegiatan bilang aja. Kemudian bulan berikutnya mungkin dibersamakan bulan Agustus ada karang pamitra. Jadi karang pamitra itu sebagai ajang saling tukar menukar pengalaman dan evaluasi hasil daripada bilang aja. Paham ya? Kok mulai ya? Jadi biar terjadi lingkaran yang akhirnya ada titik temu. Jadi bilang ajar dilaksanakan, kita cari ilmu di bilang ajar. Kalau sudah dapat ilmu, diterapkan di buku depannya masing-masing. Hasil daripada penerapan itu kita sharing di karang pamitra. Contoh, di gugus depan A sudah melaksanakan rutin 1 minggu sekali adik-adik latihan, hasil bilang ajar tadi ditransfer kepada adik-adik. Ada hambatan apa tidak? Kalau tidak ada hambatan, sukses menggunakan metode apa? Nah, dicatatkan. Itu dibawa ke karang pamitra. Di dalam karang pamitra nanti langsung akan moderator. Tolong yang hasil bilang ajar itu sukses dari gugus mana dan dengan saya coba diterap. Nah, diterap. Komunikasinya mungkin pembinanya komunikasi setelah bilang ajar langsung laporan kepada pembina gugus depan, membuat program kegiatan latihan adik-adik diterapkan dan sebagainya. Adik-adik pintar sudah menempuh SKU sampai SKU-nya ditandai dengan ujian, dia akan mendapatkan satu tanda tertentu klasifikasi bahwa hasil daripada penerapan kegiatan di SKU itu apa namanya? TKU. Jadi kalau sudah SKU-nya didalami akan diuji, kalau lulus mendapatkan tanda TKU. Tanda TKU-nya apa? Gambarnya ya, mangga. Mangga biji berarti penggalan ramu. Kalau sudah nanti buka SKU. Oh, tidak mau ini masih buka lagi ya. Saya tak butuh itu apa dulu. Jadi misalnya lagi. Tapi tak apa-apa. Yang penting panjenengan masih bisa tertawa dari sehat. Tak apa-apa. Tertawa itu sehat, ya. Jadi saya ulangi. Kegiatan bilang ajar, modal keterampilan, coping skill yang panjang dapat dari tim teknis diterapkan kepada adik-adik. Yaitu caranya gampang nanti nyambung tongkat TBI. Yang namanya simpul itu bagaimana? Yang namanya ikatan itu yang bagaimana? Sudah bisa diterapkan kepada adik-adik. Nekono hambatan kesulitan, panjenengan kan punya metode banyak karena kita kurikulumnya juga merdeka. Metode kepramukaan itu ada delapan. Metode pembinaan, metode pelatihan itu banyak. Jadi kalau untuk mengarah keberhasilan satu keterampilan itu menggunakan metode pelatihan supaya nanti akan dapat hasilnya maksimal. Kalau sudah hasilnya itu dibawa ke karang pamitra, saling tukar menukar pengalaman. Jadi konsul punya hambatan apa? Hambatannya apa dari buku depan B? Benar, ya. Punya keterampilan atau hasil apa? Ya benar.
tapi untuk nanti latihan, untuk nanti teknik jelas. Biasanya ngono. Lalu ya, jujur itu hukumannya enteng. Hukumannya enteng. Sing jujur hukumannya enteng. Mungkin sing ora jujur hukum mati malah seumur hidup. Jadi mereka pensiunan gak wani ngomong. Itu ya. Jadi untuk tahun depan insya Allah dimulai ya, supaya nanti aktif di minggu depannya ada kegiatan hasil daripada dengan aja supaya menjadi aktif. Nanti karena di sini nanti tidak terjadi sharing, tidak terjadi saling tukar menukar pengalaman karena belum membawa pengalaman gagal maupun pengalaman sukses. Walaupun yang diberi pengalaman gagal kan berarti pernah melakukan, gitu ya. Urut bobo berarti urut melakukan. Apalagi membawa pengalaman yang berhasil. Sudah nggak apa-apa, dimulai aja nanti tahun depan. Nanti tahun depan belum mulai tahun depan. Yang penting kita punya niatan baik, alhamdulillah. Karena kita harus punya niatan baik. Kalau sudah punya niatan baik, tidak punya prasangka yang tidak baik. Punyalah prasangka yang baik. Berperilakulah yang baik. Akhirnya panjenengan kemana saja akan ketemu dengan orang baik. Insyaallah begitu ya. Karena kesempatan yang luar biasa sekalian di kegiatan gerakan pramuka itu untuk ajak memperbaiki diri. Kita bina diri. Nuturi awake dhewe liwatan gerakan pramuka. Di dalam gerakan pramuka jangan sampai terjadi biasane. Contoh, halo. Contoh, Arab undangan Karang Pamitra. Undangannya jam berapa? Pukul 7.30 misalnya ya, 7.30. Lagi jam itu terus jam itu 30, kegiatan sana sudah buruk, kok biasanya molor kok. Biasanya molor. Makanya jangan heran panjenengan kalau di Indonesia itu harga ban sekarang mahal. Penyebabnya sebagian barang bahan ban itu digunakan sebagai bahan buat jam. Jadi ada jam karet yang molor. Ya. Jangan sampai menggunakan biasanya. Itu di gerakan pramuka, di kepramukaan jangan biasanya, tapi kepastian. Karena kalau biasanya itu zaman era-era sebelumnya mungkin kita masih berpedoman dengan Kepres nomor 238. Sekarang kita sudah punya undang nomor berapa? 12 tahun 2010. Undang-undang 12 tahun 2010 itu berarti kita semua kegiatan kita berdasarkan hukum karena punya undang-undang yang sudah tercatat di lembaga negara. Makanya panjenengan melaksanakan kegiatan dengan penuh kepastian, ojo biasane. Biasane harus kita sesuai dengan kata gerakan pramuka. Kita harus dinamis, jangan statis. Itu sementara dekat sekalian selamat melaksanakan kegiatan Karang Pamitra, walaupun nanti mungkin hanya satu arah, artinya dari tim teknis kepada panjenengan. Dari SLB ya? Dari SLB ya. Kemarin tematik ketemu saya di Sumber tema SLB. Nanti SLB itu ada program tahun ini ya, nanti ada KMD. Kita ada komunikasi dengan anggaran daerah, wakil daerah Jawa Timur, bidang PPK, PPK, apa PPK? Kemarin di sana besar-besar PPK apa? Pramuka berkebutuhan khusus.
yang dihadapi ABK. Apa ABK? Anak buah kapal. Hanya singkatan itu, hanya konsep aja gitu ya. Saya serahkan kepada teknis dari Takeran. Takeran itu punya modal sumber daya manusia yang luar biasa. Rasa ragu-ragu, tanya kalau tidak tahu sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan pramuka, dengan kepramukaan, dengan pramuka, karena tidak istilah beda makna. Tanya aja kepada pelatihnya di Kuaran Takeran ada Kak Angga, ada Kak Angga. Oh, Kak Angga di belakang. Itu Kak Angga juga pelatih Kak Kono, Kak Eri, kemudian ada Kak Wilis, itu Takeran asli. Kak Bayu ini dari Mas Pati, saya dari Mas Pati. Sudah tahu rumah saya? Belum. Rumah saya itu di Desa Keraton, Kelurahan Keraton, Kecamatan Mas Pati. Jadi saya itu masih darah biru. Keraton Mas Pati. Tapi kalau saya pakai selendang atau tangan ini tetap darah merah. Darah merah. Itu dasarnya nanti akan disampaikan utamanya penekanannya materi pada pagi hari ini tentang web kuantak yang akan disampaikan kepada panjenengan dengan harapan panjenengan setiap ada kegiatan di gugus depan masukkan karena akan terbaca. Tetapi hati-hati, ojo digugu biar tidak terjadi seperti di Zahara viral kemarin. Itu guyonan itu, jadi guyonan tapi diviralkan, bahaya ini. Jadi menjadi satu pertanyaan dari masyarakat atau media yang ada. Memang gerakan pramuka harus menguasai bidang itu, tapi harus berhati-hati. Teman pelatih saya itu juga ada korban kemarin, yang dibaca ya kemarin ya, Kak Trilas Tuti. Jadi ada undangan, ada hadir ke rumah saya. Kak Kono hadir ya, Kak Kono ya sudah hadir ke rumahnya, sudah menuju ke rumahnya. Ternyata yang undang bukan Kak Trilas Tuti, nomor foto dan sebagainya sama, karena dibaca. Hati-hati, kakak-kakak jangan mudah untuk memberikan jawaban klik kalau memang tidak jelas, karena akan terbongkar semua identitas panjenengan. Saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat nanti bersekarang pamitraan dengan selalu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mendapatkan ridhonya. Acara karena pamitraan Kuaran Takeran saya nyatakan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih. Masih semangat ya Kak? Mohon izin kakak-kakak, saya berdiri di depan ya. Kelihatan ya Kak? Iya, kelihatan. Iya. Perkenalkan, nama saya Kak Wilis Desi Majelisani, bisa dipanggil Kak Wilis saja. Alamat domisili sekarang saya ada di Takeran, di Madigondo, di Kasan, RT 10 RW 2. Ya, yang sudah kenal pasti tahu. Sebelumnya saya domisili di Parang, kelahiran saya di Parang, Jawa Timur. Sekarang saya di Takeran mengikuti suami. Tidak, ya memang wajibnya seorang istri harus mengikuti suami. Jadi kamu benar. Jadi dulu saya sering komunikasinya di Parang lah. Mungkin kalau di Takeran baru kali ini kami bisa bertatap muka dengan kakak-kakak, sehingga ada kesempatan alhamdulillah bisa menyampaikan informasi yang kami miliki dari WhatsApp Magetan, sehingga
kakak-kakak nanti bisa mempraktekkan kepada adik-adik dan mengembangkan. Nah, untuk selanjutnya domisili sudah. Untuk putra, alhamdulillah Kak, 6 tahun nih ya, 6 tahun 7 tahun ya, saya sampai lupa. 7 tahun Allah memberikan saya anugerah belum dikasih. Mohon doanya ya. Selain itu pekerjaan saya sehari-hari di klinik Asifa Tangerang. Mungkin kakak-kakak pernah berobat di klinik. Nah, saya di sana sebagai sekretaris di klinik dan admin. Ya, itu. Selanjutnya kalau di WhatsApp tim kami ada 2, saya dengan Kak Bayu. Di sini di Andalan IT bidang informasi dan teknologi kita membuat jaringan di mana agar kakak-kakak di gugus depan, di koran, dan di WhatsApp itu bisa mengupdate kegiatan-kegiatan kami. Walaupun sebenarnya itu masih kita rancang belum sempurna, hari ini kami akan bersosialisasi sehingga kedepannya bisa dimaksimalkan. Itu ya Kak. Mungkin di gugus depan sudah ada bidang informasi dan teknologi, sudah ada ya? Atau mungkin komputer? Operator. Oh, operator. Kalau yang Bapak Ibu guru ya. Kalau untuk bidang literasi ada nggak Bu? Belum. Seperti media sekolah, majalah sekolah. SD belum, tapi SMP, SMA, SMK, MA sudah ya. Nah, jadi gini, untuk SD mungkin gini kakak, lebih kesulitan ya. Tapi kan setiap kegiatan pasti ada dokumentasi ya. Nah, mungkin lebih baiknya ketika kalau ada supervisi atau kemudian akreditasi atau apa ya, itu bisa mempermudahkan kakak-kakak semuanya, data tidak akan hilang dan di situ ada buktinya. Nanti kita tampilkan di sini, kita tampilkan di web langkah-langkah yang mungkin bisa kakak-kakak ambil ketika soft copy-nya hilang atau mungkin masih dimakan rayap, gitu kan? Nah, kita akan membackup itu. Jadi tidak hanya kegiatan di sekolah saja yang kita backup, mungkin nanti kegiatan koran per masing-masing kecamatan kita backup. Nah, ini masih dalam proses kakak, sehingga nanti Panjenengan Sedanten dapat memberikan informasi ke Bapak Ibu guru sekaligus adik-adik, di mana setiap kegiatan event itu bisa di-upload ya, di sosial media, dibuat kemacetan. Setelah kita persetujui, jadi bisa diakses seluruhnya, mungkin dari gugus depan mana gitu ya, gugus mana, gugus A, kegiatannya bisa diakses di situ, jadi bisa melihat. Dan ini nanti ke depannya 2024 kami akan mengadakan uji coba sekaligus bisa dibilang perlombaan setiap gugus depan, di mana yang aktif atau yang sering mengupload kegiatannya itu akan kami monitoring juga, kita perlombakan di situ. Jadi hari ini memang kita mensosialisasikan, mempermudahkan panjenengan, ada namanya gugus depan unggulan. Gitu, SD, SMP, SMK, SMA man udah mengadakan di kemarin itu. Mempermudah panjenengan, tidak perlu lapor Di webnya Kwarcap. Boleh berupa tulisan, boleh berupa video kegiatan apa. Ya minimal nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk atau apalah, atau kegiatan rutinitas di gugus depan kakak. Upload saja gitu. Okay. Jangan lupa dikasih identitasnya dari gugus depan mana, pangkalan mana, pembinanya siapa. Jadi gitu. Jadi nanti harapan kami
ketika ini sudah diupload, ini bisa ditonton oleh gugus depan se-Kabupaten Magetan, supaya menjadi motivasi bagi mereka untuk ikut serta dalam meramaikan di web kuartir cabang, begitu. Karena apa? Kuarcap kita itu menjadi salah satu standarisasi di kuartir daerah Jawa Timur. Jadi yang bisa membuat kuarcap itu menjadi sebuah standarisasi ya bukan dari kami, bukan dari pengurus kuarcap sendiri, bukan. Tetapi dari kakak-kakak pembina yang ada di Kabupaten Magetan. Bukan kami yang hebat jadi pengurus atau andalan cabang, mboten. Itu adalah karena kakak-kakak pembina sendiri. Loh kok bisa? Padahal pembina kan tidak pernah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan. Kuarcap niku keliling Kak. Sebenarnya kegiatan-kegiatan lewat kuartir ranting. Tanpa panjenengan ketahui, kami memfoto, mendokumentasikan, memvideo, lalu kami upload sendiri. Ini loh gambaran pembina di Kabupaten Magetan. Akhirnya kuartir daerah sendiri menilai apa yang menjadi aktivitas kami. Oh ternyata sangat mumpuni dan tidak kalah dengan kuarcap-kuarcap di kota besar. Contoh Surabaya, kemudian Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Batu, Trenggalek. Kita tidak kalah. Ternyata kita sangat eksis dengan kegiatan-kegiatan kita. Di mana pelaku kegiatan siapa? Ya kakak-kakak sendiri. Jadi seperti di awal sudah saya kemukakan, menjadi standarisasi itu adalah panjenengan, bukan dari kami. Maka dari itu, ini sudah waktunya kakak mengetahui, monggo kakak upload kegiatan kakak di web kami. Bantu kami menjadi yang terbaik di seluruh Jawa Timur. Kemudian Jawa Timur akan meneruskan ke kuartir nasional. Nanti muncullah Kuarda tergiat, Kuarcap tergiat. Kemudian dari Kuarcap, gugus depan tergiat. Jadi ngoten. Oke. Monggo kakak bisa kita mulai untuk eksekusi. Nanti kami targetkan sebelum luhur sudah selesai. Maka dari itu mohon kerjasamanya. Kemarin Ngariboyo itu sampai jam berapa Kak Prono? Jam 2. Oke, jam 2. Pendek namun efektif. Ngoten nggih? Nggih. Sudah semua masuk Kak yang di luar? Oh, masih satu kelompok. Beneran itu. Apresiasi gitu loh ya. Oke. Dan nanti kalau perlu Kak, kita membuat momen. Mungkin kalau Agustus kita bisa mengadakan kegiatan perkemahan akbar. Perkemahan seperti 2 tahunan. Nanti sikon. Namun terkadang kita juga membuat kegiatan mungkin persami serentak sekuaran takran. Ya kalau di sekolah dasar atau siaga silakan buat acara pergugus masing-masing. Monggo juga boleh seperti itu. Karena kita adalah keluarga besar di kuartir ranting takran. Anggotanya siapa? Ya kakak-kakak sekalian ini. Ngaten nggih? Nah, kalau lomba, ya lomba. Namun, mohon maaf, saya kan punya ilmu sendiri yang harus kami rahasiakan. Kakak di pramuka itu yang penting adalah proses. Bukan siapa yang juara, siapa yang tidak menjadi juara. Baik, sudah semua nggih? Oke, langsung presentasi. Nanti tidak lama-lama kakak. 1 kali tampilan presentasi maksimal 3 menit. Entah gimana caranya kakak mempresentasikan namun bisa dipahami oleh seluruh peserta. Langsung saja dari kelompok putra terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami serahkan. Monggo silakan. Tepuk tangan untuk kelompok putra. Cek 1. Boleh bertanya Kak. 2 pertanyaan saja kalau ada pertanyaan. Silakan. Monggo.
Nanti boleh apa tuh? Apa? Do re mi fa sol la si do. Saya susah menghafalkan itu, terus terang itu. Monggo di depan sini Kak, monggo di depan sini. Depan, nggih. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, biar kelihatan Harus di depan. Kak. Iya, karena syutingnya di sini. Di sini ada. Nggih, supaya terlihat jelas. Ini akan kami presentasikan program dari kelompok Putra, nama kelompoknya Bina Marga. Ini adalah program yang kita kita musyawarahkan tadi dan bisa kita launching hari ini untuk programnya. Mungkin nanti bisa berkenan, bisa diterapkan di pangkalan masing-masing. Ini namanya adalah program Siaga Karya Nyata. Namanya agak keren. Ini fleksibel karena kami semua di siaga, jadi namanya Siaga Karya Nyata. Bagi yang penegak bisa menggunakan penegak karya nyata, yang penggalang juga bisa menggunakan nama penggalang karya nyata. Ya. Terus sebenarnya simple ini dalam kurun waktu 1 semester itu bisa kita laksanakan 2 atau 3 kali. Yang pertama mengenai pelaksanaannya yaitu penghijauan di lingkungan sekolah atau lingkungan pangkalan, lingkungan gudep apa pangkalan Kak? Gudep atau pangkalan ya. Kemudian kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, kemudian yang ketiga adalah bakti sosial membersihkan tempat ibadah. Jadi program ini kita laksanakan untuk adik-adik kita untuk mengenal lingkungan dan memberikan apa ini semacam bukan motivasi apa ini ya, ikut memikirkan keberadaan lingkungan ya, kepedulian nggih, betul nggih. Kepedulian, entah eling-eling mang lali ya. Kepedulian terhadap lingkungan. Jadi programnya simpel seperti itu, bisa dipilih antara 3 item ini mana yang dilaksanakan, penghijauan bisa, kerja bakti ataupun bakti sosial. Mengenai sarana pendukungnya, ya nanti kita bisa musyawarahkan dengan adik-adik kita membawa bibit tanaman. Nah itu bisa kita laksanakan ketika musim penghujan. Kalau menanam bibit, nanam bibit apapun kalau musim kemarau ya repot nanti. Jadi kita laksanakan untuk penghijauan itu dilaksanakan ketika musim penghujan. Kemudian pupuk kandang, menyediakan pupuk kandang, kemudian alat-alat, membawa alat-alat kebersihan ini untuk bagian yang kerja bakti. Kemudian mengenai waktu pelaksananya, tadi sudah saya sampaikan di depan, bisa kita laksanakan 2 atau 3 kali per 1 semester. Mungkin dari kelompok kami itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Monggo, ada pertanyaan? Saya kasih kesempatan 2 pertanyaan. Fix? Oke. Pas ya. Kelompok selanjutnya, monggo dipersilakan. Oke, ya ini kelompok Bina Marga. Namanya keren, kayak asuransi gitu loh. Iya. Jadi nanti kalau pakai programnya yang kelompok 1 itu ada asuransinya lah. Kalau tidak berhasil ada itu namanya, apa namanya? Poin. Nggih, bisa uang kembali. Monggo dipersilakan untuk kelompok kedua.
Matur mawon. Siapa ini yang Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil musyawarah dari tim 2 tentang kegiatan ini yang bernama Scout Fun Gathering. Atau apa Mbak? Artinya Mbak? Sareng-sareng derek pramuka sing nyuweneng nih. Oke, lanjut. Yang pertama, kita bahas dulu sasaran kegiatannya. Sasaran kegiatan ini adalah diperuntukkan seluruh pramuka dari tingkat siaga, penggalang, dan penegak di internat dulu Kak, di Kecamatan Takeran dulu. Oke, ini nanti kegiatannya langsung masuk ke jenis kegiatan. Jenis kegiatannya ada 2. Yang pertama, perlombaan itu ditujukan untuk anak-anak penggalang dan penegak. Dan untuk anak-anak siaga khususnya itu dibuat kegiatan temu, aksi, dan materi. Jadi untuk anak-anak siaga difokuskan ke pendalaman materi, baik dari pembinanya maupun dari perwakilan anggota yang dihadirkan. Selanjutnya apa? Oke, selanjutnya kita langsung ke manfaat. Manfaatnya ini adalah yang pertama jelas sebagai wahana dan ajang silaturahmi untuk seluruh pramuka di Kecamatan Takeran. Yang mana kita di sini kegiatan temu 1 tahun sekali itu biasanya hanya jambore kuaran, betul nggih kakak-kakak sekalian. Lah ini ada kegiatan baru lagi untuk menyongsong ke jambore biar ada yang jauh lebih menantang, itu ada kegiatan lomba-lombanya. Selain itu untuk kegiatan materi ini memang untuk merangkul dari teman-teman yang dari tingkat SLB juga. Begitu. Selanjutnya targetnya adalah target ini maksudnya berarti output nggih Kak? Oke, outputnya ini adalah penyetaraan materi. Mungkin satu suara dari materi yang biasanya dari gudep A menyampaikan ini, gudep B menyampaikan ini. Jadi dengan adanya kegiatan ini harapan kita adalah penyetaraan atau disamakan kurikulumnya materi pramuka. Begitu. Yang kedua, jelas dari tingkat kegiatan yang lomba, kita evaluasi sekaligus bagaimana kemampuan-kemampuan dari penggalang dan penegak di Kecamatan Takeran tersebut. Selanjutnya adalah teknis pelaksanaan. Oh iya, teknis pelaksanaannya ini 1 tahun sekali. 1 tahun sekali, 3 hari 2 malam jadi semacam bentuk perkemahan. Yang mana kegiatannya pasti harus di sangga bersama. Bahasanya sangga ki napa nggih? Disonggo sareng-sareng niku pripun, Bu? Di gotong royongi bersama, ditanggung bersama, betul. Dari segi biaya utamanya adalah jadi nanti tetap ada iuran dari masing-masing gugus depan yang diikut sertakan dalam kegiatan ini. Selanjutnya sarana pendukung ini apa? Sarana pendukung itu berarti mungkin lokasi. Lokasi, anggaran, ya sebiar gotong royong itu tadi. Misalnya Oh berarti sudah disampaikan. Oke, untuk sarana pendukung ini berarti tetap di lapangan utama yang mungkin di salah satu desa di Takeran nggih. Begitu. Sudah? Sampun nggih. Sampun Kak. Oke, Sampun, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke. Ada pertanyaan Kak? Pas? Oh, katanya pas sih. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah. Berikutnya kelompok ketiga. Monggo, waktu dan tempat kami serahkan. Oke. Monggo, monggo. Monggo. Sak wontene. Monggo. Oke, kelompok ketiga berikutnya. Monggo.
Mungkin butuh bantuan lagi satu orang Kak untuk membawakan. Ini berbunyi. Oh takut. Monggo Kak. Bantu megangin saja. Terkait nanti yang menjadi pembicara, wah sampun. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari program kami, judulnya kok program Mogus ya ini. Enggak apa-apa. Dari kelompok kami tadi diambil dari mungkin kata dari Dasatharma ya. Ya diambil dari taat menjalankan ibadah agamanya. Nah ini kaitan dengan kita membentuk karakter anak-anak. Karena saat ini karakter anak setelah COVID itu kan luar biasa ya Kak ya. Luar biasa tingkahnya seperti sholat, sulit disuruh, dadak ngopiai dan lain sebagainya. Itu fokus ke taat ibadah. Dan ini programnya melaksanakan sholat 5 waktu, dapat menghafal surat pendek, dapat melakukan mandi wajib yang sudah besar. Ya, balik kelas 4, 5 itu sudah. Banyak yang sudah menstruasi kayaknya yang cewek. Dapat menghafalkan 5 doa yang pendek-pendek aja. Terus yang terakhir dapat menyebutkan hari besar keagamaan. Kami mengambil 5 poin ini sangat penting sekali bagi anak-anak membentuk karakter yang baik. Karena kalau anak bisa melaksanakan sholat, otomatis dia mempunyai etika yang baik. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya ikut baik gitu ya. Setuju enggak? Oke. Yang kedua, dapat mengetahui dan menjelaskan manfaat dari penghijauan. Maksudnya di sini kita ke adik-adik menggunakan tema yang penghijauan ini sangat penting sekali karena banyak sekali sekarang banyak pohon-pohon yang kering. Lah kita mengutamakan mengangkat penghijauan, mengajak adik-adik membawa pohon-pohon atau tanaman-tanaman nanti bisa ditandur atau ditanam di sekolah masing-masing sehingga kita bisa menumbuhkan sekolah kita menjadi asri, dingin, sehat, banyak oksigen. Gitu kira-kira dari kelompok kami. Mungkin ada yang bertanya, nanti Kak Titin akan menjawab. Silakan. Antum gawe. Gimana? Sudah? Terima kasih dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Kakak. Nggih, bisa dilanjutkan nggih? Nggih, monggo kelompok berikutnya. Ini kelompok terakhir ya, kelompok terakhir. Oke, semoga hasilnya bisa kita ambil bersama. Monggo untuk pembicara. Nggih, monggo. Anggap mawon iki di kelas ngonten mawon nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menyampaikan program tahunan yaitu kegiatan perkemahan Jumat Sabtu atau disebut Perjusa. Untuk anggotanya adalah ini di tingkat SD yaitu Siaga dari kelas 1, 2, 3 dan Penggalang kelas 4, 5, 6. Waktu pelaksanaannya kita rencanakan adalah bulan Agustus minggu kedua mendekati atau dari awal atau akhirnya dari hari ulang tahun perkemahan pramuka, hari ulang tahun pramuka tanggal 14 Agustus. Jadi bisa di awal ataupun setelahnya. Kemudian jadwal kegiatannya kita bagi 2, Siaga dan Penggalang. Karena apa? Untuk Siaga kita kegiatannya tidak sampai menginap, sehingga yaitu yang pertama upacara pembukaan dari Siaga dan Penggalang, kemudian kegiatan yang kedua untuk Siaganya adalah pemberian materi
pengetahuan awal dan permainan, kemudian untuk penggalangnya dilanjutkan yaitu isoma, sholat duhur dan makan siang. Kemudian untuk siaganya melaksanakan outbound, sedangkan untuk penggalangnya juga sama outbound, tapi nanti kegiatannya, permainannya berbeda, disesuaikan dengan tingkatannya. Lanjut kemudian untuk selanjutnya setelah outbound, isoma sholat asar. Untuk yang siaga setelah sholat asar pulang, sedangkan untuk yang penggalang masih tetap pada kegiatan. Selanjutnya untuk yang penggalang itu setelah isoma sholat asar sampai dengan sholat isya mengadakan pentas seni, api unggun, renungan malam, istirahat malam. Kemudian pada hari Sabtunya untuk siaga kembali lagi ke perkemahan, mengadakan senam bersama dengan penggalang, lanjut sarapan, materi dan permainan. Sedangkan untuk yang siaga materi dan permainan, untuk penggalangnya adalah penjelajahan. Diakhiri isoma, kemudian upacara penutupan. Ini adalah kegiatan yang bisa dilaksanakan setahun sekali di tiap gugus depan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kakak. Ada pertanyaan? Pas, terima kasih, tepuk tangan untuk kakak-kakak sekalian di mana sudah menghasilkan program-program kegiatan unggulan dari setiap kelompok kakak-kakak sekalian. Baik kakak-kakak, dari kegiatan ini kakak bisa membawa pulang ke gugus depan, jadi referensi. Yang kakak tuliskan itu merupakan hasil dari pengalaman kakak. Ya itulah ketika kakak memikirkan, oh kegiatannya apa, ya itulah yang harus kakak buat referensi. Oh di gugus depan nanti tak buatkan kayak gini loh, ini bagus ini. Jadi tidak monoton, tidak berpaku di mana? Di SKU. Kakak harus bisa membuat kegiatan-kegiatan yang menarik dan menantang untuk peserta didik kita. Supaya apa? Mereka agar terpikat mau mengikuti kegiatan pendidikan karakter yaitu gerakan pramuka. Kakak, waktu sudah semakin siang, mungkin bagi kami untuk materi inti kegiatan Karang Pamitran, alhamdulillah sudah selesai. Untuk itu saya atas nama pribadi dan atas nama lembaga Pusdiklat Cap Kabupaten Magetan, alhamdulillah sudah diundang di Kuaran Takran untuk melaksanakan kegiatan Karang Pamitran. Semoga kita akan bertemu di momen berikutnya dalam kegiatan berikutnya dan menjadi manfaat untuk kita semua dan jayalah selalu pendidikan kita dan gerakan pramuka Indonesia. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Baik kakak sekalian, untuk sesi penutupan langsung saya aturkan secara kepada Kak Kuaran untuk menutup acara Karang Pamitran pada hari ini. Kepada beliau Kak Tri Nuryati MPD, waktu sesuai diserahkan. Monggo. Terima kasih Kak Wono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wajah-wajahnya kok kelihatan nggak ada yang nggak semangat ya Kak? Kelihatannya semangat semua ini, apa perlu diperpanjang lagi waktunya? Mungkin kakak-kakak dari Kabusdik siap untuk mengcover jenengan nanti sampai siang. Pripun Kak? Lanjut Kak? Sampai malam. Kalau sampai malam kita agendakan untuk kemah nanti pripun Kak? Ini alumni KMD mesti kangen nih ya, acara kegiatan kemarin ya. Oke kakak, terima kasih untuk keikutsertaan kakak dalam kegiatan Karang Pamitran pada siang hari ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada MAN 1 Magetan yang telah menyediakan tempat dan segala sesuatunya sehingga kakak-kakak bisa melaksanakan kegiatan di tempat ini dengan nyaman, aman dan terkendali. Gitu Kak nggih. Insya Allah kita nanti bertemu tahun depan untuk kegiatan seperti apa yang disampaikan oleh Kak Pur
pertama gelang ajar, kemudian kakak-kakak mempraktekkan gelang ajar tersebut di gugus depan masing-masing. Setelah itu baru kegiatan karang pamitran. Dan nanti di kegiatan karang pamitan monggo seperti yang disampaikan Kak Pur, jenengan berbagi praktek baik yang sudah jenengan laksanakan di gugus depan masing-masing. Dan hari ini mungkin jenengan sudah dapat banyak kegiatan, sudah banyak ilmu yang bisa nanti jenengan terapkan di gugus depan. Monggo nanti bisa saling sharing juga lewat entah itu jenengan dalam pertemuan atau mungkin lewat WA ngoten nggih. Jadi kami selaku panitia kegiatan pada pagi hari ini sampai siang ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan karang pamitan pada pagi ini, pada hari ini banyak kurangnya. Jadi terima kasih kakak untuk kegiatan pada hari ini yang jenengan laksanakan sampai selesai. Akhirnya sekarang jam 11.37 kami tutup kegiatan karang pamitan Kuaran Takeran, kami resmi ditutup. Gini kakak, ini tadi saya tanya ke belakang. Ini tadi sudah ada yang sharing untuk kegiatan karang pamitan ini. Mungkin ada yang mau memberikan istilahnya kritik dan saran. Sudah napa belum nih Dek Wau? Dari teman-teman? Belum. Ada yang mau tolong maju satu ke depan untuk kebaikan kita untuk kegiatan karang pamitan berikutnya. Monggo. Kak Bambang mungkin? Oh, yang lain, monggo. Dari kakak-kakak? Ya, harus ada Kak. saya dan tidak saya, monggo satu orang Kak mewakili. Satu orang, Kak. Biar kami mewakili. jadi bahan referensi kita. Bahan koreksi bagi kami untuk kegiatan karang pamitan berikutnya. Monggo Kak. Anteng-antengan loh niki mangke. Teman saya Petan Q aja. Oh ya Kak, ini ada olahraga baru namanya Petan Q. Kak. Ayo Kak, maju Kak, tolong Kak. Halah itu keluar suaranya, ayo. Kak Wono, tolong mic-nya Kak Wono. Ayo Kak Yunda, silakan berdiri. Ya. Silakan berdiri, berdua juga boleh, tidak apa-apa. Berdua juga boleh, tidak apa-apa, monggo Kak, silakan Kak. Oh iya, itu teman saya Petan Q Kak. Silakan Kak. Saya kasih waktu 1 jam, tidak apa-apa. Kesuwen noe. Silakan, ditunggu. Ayo maju. Bagian berdiri, maju. segera berdiri, nanti teman-teman segera pulang ya. Malu. Monggo. Oke. Yo Kak Yunda, kemarin kita sempat seharian no iso lali jenenge ya Kak Yunda ya. Monggo Kak Yunda. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf suara saya habis. Efek Agustusan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik dan sarannya sampun saya. Sudah itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya mengharapkan panjang, lebar, kali tinggi. Ya Kak, terima kasih Kak untuk kritik sarannya. Nanti kalau memang tidak berani untuk menyampaikan kritik saran di sini lewat WA di saya boleh nggih? Monggo nomor saya nanti sudah banyak yang tahu mungkin. Boleh, nggak berani di sini tak WA Putri. Ngoten nggih? Oke Kakak, terima kasih atas pelaksanaan kegiatan hari ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak nanti sebelum pulang, ketika meninggalkan ruang ini, silakan monggo mampir di stand panitia. Mungkin dapat oleh-oleh dari sana. Monggo kakak sambil berdiri kita menuju ke